Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan hasil pekerjaan kami. Tugas manajemen konstruksi jurusan Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan dosen pengampu Ibu Alfia Makfirona dan asisten dosen Muhammad Makmun Haris. Berikut adalah daftar anggota kelompok dari kelas K. 1. David Riki Fauzi dengan NIM 03. Kedua, Fikri Ahmad Muzaki dengan NIM 80. Ketiga, Bayu Putra Pamungkas dengan NIM 107. Keempat, Alfian Fauzan dengan NIM 117. Yang kelima, Muhammad Adib Abdillah dengan NIM 126. Yang keenam, Muhammad Soekarna dengan NIM 133. Yang ketujuh, Rinaldi Burhanuddin dengan NIM 135. Yang kedelapan, Melati Kusumaning Wiseno dengan NIM 136. Yang ke-9, Ihsan Fadilah Saifuddin dengan NIM 140. Yang ke-10, Desi Fitriani dengan NIM 147. Yang ke-11, Adi Nugroho dengan NIM 200. Yang ke-12, Satrio Fitrianto Haryo Mas Aji dengan NIM 242. Di sini saya akan memaparkan beberapa materi pembahasan. Yang pertama ada konsep manajemen konstruksi, kedua analisis penataan kawasan, ketiga analisis pasar dan investasi, keempat penerapan teknologi dan inovasi. Yang pertama ada konsep dasar manajemen. Ada beberapa aspek konsep dasar manajemen. Yang pertama yaitu perencanaan. Perencanaan merupakan proses pemilihan informasi dan pembuatan asumsi-asumsi mengenai keadaan di masa yang akan datang untuk merumuskan kegiatan yang diperlukan dalam rangka pencapaian tujuan yang sudah ditentukan. Langkah-langkah: A. Mendefinisikan persoalan yang direncanakan dengan jelas dan baik sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. B. Mengumpulkan informasi-informasi yang berkenaan dengan kegiatan-kegiatan yang mungkin terjadi dalam rangka pencapaian tujuan. C. Melakukan analisis terhadap informasi yang dapat dikumpulkan dan mengklasifikasikan atas kepentingannya. D. Menentukan batasan-batasan perencanaan. E. Menetapkan alternatif-alternatif rencana. F. Memilih rencana yang akan dipakai dari alternatif-alternatif yang ada. Konsep yang kedua ada pengorganisasian struktur organisasi proyek. Yang A, project manager, bertugas dalam menentukan kebijakan dan aturan lainnya dalam manajemen konstruksi. Set engineer, bertugas membantu wewenang dan tugas dari seorang project manager. Yang ke-C, struktur engineering, bertugas dalam melaksanakan tugas dari set engineer. D. Arsitek engineering, bertugas dalam melakukan analisis gambar proyek yang sudah digambar oleh drafter. E. Quality control, bertanggung jawab dalam memeriksa hasil pekerjaan yang dilaporkan di dalam laporan bulanan. Konsep yang ketiga ada pelaksanaan. Pelaksanaan konstruksi merupakan tahap perwujudan dokumen perencanaan menjadi bangunan gedung yang siap dimanfaatkan. Pelaksanaan konstruksi berupa kegiatan: A. Bangunan baru, B. Perluasan, C. Lanjutan pembangunan gedung yang belum selesai, D. Pembangunan dalam rangka perawatan, rehabilitasi, renovasi, dan restorasi, termasuk perbaikan sebagian atau seluruh bangunan gedung. Konsep yang terakhir yaitu pengendalian proyek. Pengendalian proyek adalah sistem yang mengatur semua kegiatan dalam proyek dengan tujuan agar semua terlihat berfungsi secara optimal, sehingga pelaksana tepat waktu sesuai dengan jadwal proyek atau time schedule, serta membuat terkoordinasi dengan baik agar dapat menghasilkan pekerjaan dengan kualitas yang sesuai dengan yang direncanakan. Tujuan dan manfaat: 1. Mengetahui hubungan antara pekerjaan satu dengan kerja lain. 2. Penyediaan dana atau keuangan. 3.
sebagai alat dalam pelaksanaan. Keempat, sebagai alat koordinasi dan pimpinan. Kelima, pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Keenam, pengendalian waktu penyelesaian. Ketujuh, penyediaan tenaga kerja, alat, dan material. Kedelapan, mengetahui waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu bagian dari proyek atau proyek secara menyeluruh. Selanjutnya, ada pemaparan tentang analisis pasar dan investasi. Analisis pasar adalah proses mengidentifikasi dan menilai pasar secara objektif dan kualitatif untuk memastikan kesesuaiannya dengan industri SWOT, kekuatan, kelemahan, peluang untuk pertumbuhan. Analisis pasar dan investasi. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan di Desa Pokok Kidul, masyarakat sekitar bekerja sebagai pegawai negeri sipil, pegawai swasta, buruh, petani, dan masyarakat memiliki usaha atau wira swasta. Kawasan perumahan Pokok Indah Regency diharapkan sebagai lokasi investasi properti yang menjanjikan, di mana tempat itu terjamin dari segi kualitas, kuantitas, keamanan, dan tentunya mempunyai nilai jual. Maka dari itu, perencana mempunyai sebuah keinginan, yakni pembangunan kawasan perumahan Pokok Indah Regency sebagai penawaran solutif yang menjanjikan di masa mendatang. Lalu selanjutnya, analisis penataan kawasan. Pemilihan penataan kawasan yang dilakukan di perumahan Pokok Indah Regency adalah dengan cara menempatkan pada bagian depan kawasan perumahan ketiga dengan tujuan agar menarik buyer. Selain itu juga menetapkan ruko dengan tipe tertinggi, yaitu ruko tipe 2 di depan kawasan dengan tujuan agar kawasan terlihat ramai. Penataan pada fasilitas umum jadi dipertimbangkan oleh perencana dengan cara menetapkan posisi bangunan di tengah kawasan dikarenakan pada tengah kawasan menjadi titik pusat suatu kegiatan. Yang terakhir, ada pemaparan tentang penerapan teknologi dan inovasi. 1. Bata beton ringan dari Residual Cracking Catalyst (RCC). Residual Cracking Catalyst atau RCC merupakan limbah dari pemrosesan minyak mentah di dalam reaktor. Penggunaan limbah menjadi bahan bangunan merupakan suatu langkah untuk mengurangi pencemaran limbah. RCC ini dikembangkan untuk dinding bangunan bertingkat dan teknologi ini sudah dicoba. Yang kedua, wood plastic composite atau WPC. Orientasi terhadap masa depan, bumi ini berhasil menciptakan produk inovatif dan ramah lingkungan bernama wood plastic composite. Walaupun tidak sempurna, WPC nyatanya dapat digunakan untuk menggantikan kayu alami, karena WPC adalah produk kayu konvensional inovatif. Demikian isi presentasi saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokok Indah Regency merupakan kawasan hunian dengan konsep sustainable housing. Kawasan ini memiliki luas 7,516 hektar yang terletak di Desa Pokok Kidul, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Akses menuju lokasi perencanaan salah satunya adalah jembatan seperti pada gambar di bawah ini. Berikut adalah Masjid Pokok Indah Regency dengan kapasitas 340 orang. Berikutnya adalah Sport Center. Terdiri dari 2 lapangan, yaitu lapangan voli dan lapangan futsal.
Berikut adalah embung, tempat yang juga dapat dijadikan wisata di Perumahan Pokoh Indah Regency. Berikut adalah klinik Kasih Ibu, merupakan salah satu fasilitas umum sebagai sarana kesehatan yang ada di Perumahan Pokoh Indah Regency. Yang selanjutnya adalah fasilitas umum food court yang terdiri dari 10 stand food court, panggung, toilet, dan area makan dengan kapasitas 102 orang. Selanjutnya adalah TK. TK merupakan fasilitas umum sebagai penunjang sarana pendidikan yang ada di Perumahan Pokoh Indah Regency. Berikut adalah rumah tipe 1 dengan luas tanah 54 meter persegi dan luas bangunan 45 meter persegi. Terdiri dari 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, dan berikut adalah beberapa fasilitas yang ada di rumah tipe 1. Berikut adalah rumah tipe 2. Terdiri dari 2 lantai dengan luas tanah 75 meter persegi dan luas bangunan 117 meter persegi. Ini adalah beberapa cuplikan interiornya. Dan selanjutnya kita naik ke lantai 2. Berikut adalah rumah tipe 3, terdiri dari 2 lantai dengan luas bangunan 160 meter persegi dan luas tanah 100 meter persegi. Berikut beberapa fasilitas yang dapat kita lihat. Yang selanjutnya adalah ruko tipe 1 dengan luas tanah 75 meter persegi dan luas bangunan 150 meter persegi. Terdiri dari 2 lantai. Yang pertama adalah lantai usaha untuk usaha, dan yang selanjutnya adalah lantai kamar tidur, kitchen, bedroom, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah ruko tipe 2. Terdiri dari 3 lantai dengan luas tanah 75 meter persegi dan luas bangunan 300 meter persegi. Di mana lantai 1 sebagai tempat usaha dan lantai 2, 3 sebagai tempat lainnya. Berikutnya adalah parkiran. Parkiran yang dapat kita lihat sebagai berikut, sangat luas dan juga tersusun rapi, sebagaimana salah satu sarana fasilitas umum yang dapat kita jumpai di Perumahan Pokoh Regency.